Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi, NIM 2019 143538, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Nah, langsung saja, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi kepramukaan tentang peran dan sikap pembinaan kepada peserta didik. Langsung saja. A. Peran pembinaan kepada peserta didik. Pembina berperan sebagai orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan. Guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya. Dan memberikan kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuan mitra. Teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai dengan golongan pramuka konsultan. Tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah, motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkreativitas, berinovasi, dan aktualisasi diri. Membangun semangat untuk maju, fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Kemudian di bagian B itu ada sikap pembinaan kepada peserta didik. Seorang pembina pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta selalu berpegang kepada semboyan pembina, yaitu ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, atau ikhlas berbakti membina anak bangsa, berbudi luhur dan memberi kebajikan serta menepati janji satunya kata dan perbuatan. Nah, mungkin hanya itu saja materi dari saya tentang peran dan sikap pembinaan kepada peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM 2019 143550. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran pembina siaga. Peran pembina siaga: 1. Merancang program kegiatan sesuai dengan kebutuhan pramuka siaga. 2. Bergiat bersama peserta didik, pembimbing, memberi dukungan dan fasilitas agar para peserta didik semangat bergiat dengan teman-temannya dalam satuannya dengan riang gembira, tekun, terjamin keselamatannya, dan menghasilkan kepuasan batin dalam semua peserta didik. 3. Memberi bimbingan dan bantuan kepada siaga dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dan juga sistem AMAU, sehingga melalui kegiatan yang disajikan, pembina upacara dapat mendidikkan sikap dan juga perilaku yang dilandasi kematangan spiritual, emosional, intelektual, dan juga fisik. 4. Pelaksanaan kebijakan kegerakan pramuka yang terdepan dalam melaksanakan pendidikan bagi pramuka siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Pratiwi, NIM 2019 143558, kelas 4 NPGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pembina pramuka penggalang. Di sini saya akan menjelaskan peran pembina pramuka. Pembina berperan sebagai orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan guru
yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Kakak dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuan mitra. Teman yang dapat dipercaya bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar dapat menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai dengan usia golongan pramuka. Konsultan tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkreativitas, berinovasi dan aktualisasi diri, membangun semangat untuk maju, fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Peran pembina pramuka penggalang. Yang pertama, perancang program kegiatan sesuai dengan kebutuhan pramuka penggalang. Yang kedua, bergiat bersama peserta didik, pembimbing, pemberi dukungan dan fasilitas agar para peserta didik dapat bergiat dengan teman-teman dalam satuannya dengan riang gembira, tekun, terjamin keselamatannya, dan menghasilkan kepuasan batin pada semua peserta didik. Yang ketiga, pemberi bimbingan dan bantuan kepada penggalang dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode-metode kepramukaan dan sistem AMONG, sehingga melalui kegiatan yang disajikan pembina pramuka dapat mendidikkan sikap dan perilaku yang dilandasi kematangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan gerakan pramuka yang terdepan dalam melaksanakan pendidikan bagi pramuka penggalang. Yang kelima, pembina sebagai pengelola satuan. Pembina pramuka berperan sebagai seorang manajer yang bisa mengelola organisasi gugus depan. Tugas sebagai manajer mulai dari mereka peserta didik menyiapkan program kegiatan latihan, sarana latihan, mencari dana, mengevaluasi kegiatan latihan, memutakhirkan program latihan. Yang keenam, pembina sebagai pengawal misi gerakan pramuka, yaitu mengendalikan program latihan tetap berada pada jalur pendidikan yang mengarah pada perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang ketujuh, pembina sebagai pengarah tercapainya visi. Pembina pelaksana kebijakan gerakan pramuka yang terdepan dalam melaksanakan pendidikan bagi pramuka penggalang. Yang kedelapan, pembina sebagai motivator. Pembina memberi motivasi, pembimbing, dan dukungan serta fasilitas agar pramuka penggalang bergiat di satuannya. Yang kesembilan, pembina sebagai pembuat komitmen, pemberi bimbingan dan bantuan kepada siaga dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dan sistem AMONG, sehingga melalui kegiatan yang disajikan pembina pramuka dapat mendidik sikap dan perilaku yang dilandasi kematangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang ke-10, pembina sebagai pendidik dan mitra didik. Pembina memberikan pengetahuan dan pengamalannya kepada pramuka penggalang, dan sebagai mitra didik pembina bersama-sama menyusun dan melaksanakan program kegiatan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Apriani, NIM 2019-143555. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dipelajari ketika menjadi pembina pramuka. Pembina adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam kegiatan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan peserta, kegiatan yang berkonsep kekinian, menarik, dan menantang. Hal-hal yang perlu dipelajari ketika menjadi pembina pramuka siaga yaitu mengetahui tugas pokok pembina pramuka siaga, mengetahui tanggung jawab sebagai pembina pramuka siaga, dan memiliki profil sebagai pembina siaga. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan peserta didik,
tidak pernah terlepas dari prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Eka Sari, NIM 2019-143531. Saya akan menjelaskan tentang hal yang harus dipelajari ketika menjadi pembina pramuka penggalang. Pembina pramuka merupakan anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan. Pembina pramuka adalah giat yang memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan kecenderungan peserta didik menjadi manusia yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka termasuk sebagai anggota dewasa. Persyaratan minimal pembina satuan dalam pendidikan kepramukaan untuk golongan penggalang yaitu 1. Pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun. 2. Di dalam pasukan penggalang diperlukan 1 orang pembina penggalang dan 2 orang pembantu pembina penggalang. Menjadi pembina pramuka penggalang harus mempelajari hal-hal sebagai berikut. 1. Mempelajari TKU dan SKU dengan baik. 2. Memiliki jiwa korsa. 3. Berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 4. Memiliki sifat tegas, jujur, dan disiplin. 5. Melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik. Mengapa demikian? Karena pembina merupakan panutan yang keteladanannya akan ditiru oleh peserta didik. Maka, pembina harus mempelajari hal-hal baik dan hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Permatasari, NIM 2019-143525. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang video pembelajaran pramuka. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok pembina siaga. 1. Membina pramuka siaga dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among. 2. Merencanakan kegiatan pramuka siaga dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan, yaitu modern, kekinian, baru, tidak ketinggalan zaman, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, dan taat azas. 3. Memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. 4. Membangun dan memelihara serta mengembangkan perindukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. 5. Mendorong agar Dewan Siaga bekerja secara efektif. 6. Mengkoordinasikan para pembina atau pembantu pembina perindukan sebagai satu tim. 7. Mengadakan kerjasama dengan orang tua atau wali siaga dan berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan. 8. Memberikan laporan kepada Ketua Godem tentang perkembangan perindukannya. 9. Berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopi Lydia Astuti, NIM 2019-143529. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok pramuka penggalang. Tugas utama pembina pramuka adalah mendidik para pramuka penggalang agar tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Pendidikan yang dilaksanakan dalam pasukan dan regu adalah pendidik intelektif teman sebayanya, di mana pembina berperan sebagai mitra didik dan pendidik atau disebut juga fasilitator. Pembina penggalang mempunyai tugas 1. Membina pramuka penggalang dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among. 2. Merencanakan kegiatan pramuka penggalang dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, memberikan motivasi, simulasi, bimbingan, bantuan, dan fasilitas kegiatan. 4. Membangun dan memelihara serta mengembangkan pasukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan penggalang.
Dan yang kelima, mendorong agar Dewan Penggalang bekerja sama secara efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Fadila Ladia Putri, NIM 2019-143552. Kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab pembina pramuka. Langsung saja, yaitu dalam pelaksanaan tugasnya, pembina pramuka ini bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Pembina pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, sehingga memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat. Kemudian terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Dalam pengabdiannya, pembina pramuka ini bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pembina gugus depan, dan diri pribadinya sendiri. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang tanggung jawab dari pembina pramuka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 2017-143441. Di sini saya akan menjelaskan kiat-kiat menjadi pembina siaga yang baik. Yang pertama, 1. Memahami tanggung jawab pembina. Banyak pembina yang asal mengajarkan materi kepramukaan kepada anggotanya. Kita sebagai pembina harus memahami betul pembina siaga. Yang kedua, bisa menciptakan kegiatan yang menarik. Hal utama yang harus diperhatikan dalam menciptakan kegiatan yang baik adalah menetapkan anggota sebagai subjek bukan objek. Anggota pramuka yang dibina harus lebih banyak melakukan daripada diam. Ketiga, selalu berkomunikasi dan bergaul dengan anggota. Komunikasi sangatlah penting dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Komunikasi yang baik dan biasanya bergaul dengan anggota menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pendidikan kepramukaan. Keempat, berusahalah untuk menjadi pembina yang baik. Untuk bisa menjadi orang yang baik, maka kita harus berusaha untuk mencapainya. Jika menjadi pembina yang baik, tentu harus membina dengan cara yang baik pula. Jangan pernah menyerah, jadikan kesulitan dalam membina itu sebagai tantangannya. Pembina yang baik akan dikatakan berhasil jika sudah bisa melakukan anggotanya yang baik. Sangatlah penting bagi seorang pembina untuk mengajarkan nilai-nilai positif kepada anggota. Hal ini bertujuan agar bisa melahirkan generasi penerus yang baik, apalagi jika generasi penerus itu bisa lebih baik dari pembinanya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Andani Sukaria, NIM 2019-143530, kelas 4N PGSD. Di sini saya akan menjelaskan kiat-kiat menjadi pembina penggalang yang baik. 1. Memahami tanggung jawab pembina. Banyak pembina yang asal mengajarkan materi kepramukaan pada anggotanya, padahal ini adalah hal yang salah, karena seharusnya seorang pembina itu memahami juga tanggung jawabnya sebagai pembina itu seperti apa. 2. Bisa menciptakan kegiatan yang menarik. Hal utama yang harus diperhatikan dalam menciptakan kegiatan yang baik dan menarik adalah menempatkan anggota sebagai subjek bukan objek. Anggota pramuka yang dibina harus lebih banyak melakukan daripada diam. 3. Selalu berkomunikasi dan bergaul dengan anggota. Komunikasi sangatlah penting.
dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Komunikasi yang baik dan bisa bergaul dengan anggotanya akan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pendidikan kepramukaan. 4. Melahirkan generasi yang lebih baik. Pembina yang baik akan dikatakan berhasil jika sudah bisa melahirkan anggota yang baik. Sangatlah penting bagi seorang pembina untuk bisa mengajarkan nilai-nilai positif kepada anggota. Hal ini bertujuan agar bisa melahirkan generasi penerus yang lebih baik, apalagi jika generasi penerus itu bisa lebih baik dari pembinanya. Terima kasih.